Oke, halo semuanya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Dan mungkin bagi beberapa kalian yang baru pertama kali melihat video ini atau mengunjungi channel ini, saya ucapkan selamat datang bersama saya Sabit. Saya membahas hal-hal yang berkaitan dengan anak muda dan kepemudaan, hal-hal yang berkaitan dengan kuliah, universitas, jurusan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kalau kalian tertarik, gak usah ragu untuk klik tombol subscribe di bawah. Sebelumnya saya mau bilang kalau mungkin perjalanan kita atau perjalanan siapapun yang baru mulai itu akan sulit nanti ke depannya, karena itu yang saya rasakan dan itu juga yang mungkin teman-teman lain rasakan. Sejujurnya saya nggak bisa ngedit sama sekali, saya nggak bisa editing video, saya nggak bisa main transisi, saya nggak bisa untuk main sinematografi yang bagus, tapi setidaknya saya masih bisa untuk mencari orang yang bisa membantu saya untuk memulai editing video gitu. Jadi ya sebenarnya kita nggak harus ahli atau bisa dalam segala bidang gitu, tapi kita bisa mencari orang lain yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada dari beberapa mereka yang mereka ngetek sendiri, mereka ngedit sendiri, mereka upload sendiri, atau mereka bikin channel sendiri, bikin video sendiri, ngedit sendiri, sampai ke upload sendiri, sampai ke marketingnya sendiri. Bagi saya itu adalah mereka yang luar biasa gitu kerja kerasnya, dan mereka yang kayaknya gigih dan juga lebih pantang menyerah daripada saya. Karena sejujurnya saya sendiri nggak bisa untuk edit, nggak bisa untuk editing di laptop gitu. Bukan nggak bisa sih sebenarnya, tapi belum belajar aja karena laptopnya nggak kuat lah untuk install Adobe Premiere Pro, atau mungkin karena hal-hal teknis lain. Jadi akhirnya saya meminta tolong untuk ke beberapa teman untuk bisa mengeditin video saya. Oke, tapi bukan itu yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya ini Sabtu pagi, dan saya baru pertama kalinya nge-tag di hari Sabtu pagi, karena biasanya saya tag di malam hari gitu. Jadi mungkin kalau misalnya mendengar suara aneh, suara bising, pastikan itu suara dari luar karena suasana dekat sama jalan, dan jalannya rame, mungkin akan terdengar suara motor ataupun mobil. Jadi oke, kita langsung masuk ke materinya. Apa yang mau kita bahas hari ini? Ini sebenarnya nggak berat-berat amat ataupun nggak serius-serius amat. Jadi kita santai aja. Kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang mungkin teman-teman, bagi orang yang pecinta membaca atau bagi orang yang pecinta buku, ini sangat penting dan juga ini sangat menarik mungkin bagi mereka. Karena apa yang saya lihat dan apa yang saya temukan adalah bagi beberapa orang yang mungkin menganggap dirinya introvert, menganggap dirinya gak bisa bergaul dengan orang lain, atau menganggap dirinya belum terbiasa untuk terjun bersama orang lain di kegiatan luar, atau mereka yang justru senang di kamar aja, senang menyendiri, senang berkegiatan sendirian di kamar. Itu sebenarnya kita bebas memilih gitu, kita mau jadi apa nantinya, kita mau ngapain di depannya, dan hal-hal sebagainya. Jadi sebenarnya saya mau membahas sedikit aja mengenai buku, bukan judulnya, bukan isinya atau bukan resumenya, tapi saya membahas mengenai buku secara global. Nah sebenarnya teman-teman semua, pada saat saya kelas 3 SMA dulu, ada salah satu buku yang membuat saya jatuh cinta, dan buku tersebut judulnya I Believe I Can Fly. I Believe I Can Fly ini karangan dari saya lupa karangan dari siapa, tapi intinya adalah menceritakan indahnya perjalanan mimpi seorang mahasiswa yang mendambakan untuk bisa kuliah S2 di luar negeri. Jadi waktu itu saya baca ceritanya, terus saya baca perjuangan mereka, saya baca kisah-kisah mereka, dan saya juga bertemu dengan salah satu penulis dari cerita tersebut, yaitu Mas Janu Muhammad. Karena waktu itu saya kuliah di Jogja, dan juga kebetulan Mas Janu kuliah di UNY, waktu itu sempat ketemu juga beberapa kali di seminarnya, ataupun pada saat nggak sengaja ketemu di salah satu tempat
makanan mungkin lupa. Jadi ya itulah keajaiban dari buku atau keajaiban dari cerita orang-orang yang menuliskan ceritanya di buku. Mungkin dari beberapa orang yang belum tahu mengenai menulis atau membaca ini adalah kegiatan yang sangat seru dan menyenangkan, karena bagi saya sendiri ketika saya membaca kisah-kisah dari orang lain atau ketika saya membaca cerita-cerita dari orang lain, itu saya seperti ikut merasakan apa yang mereka rasakan pada saat itu, atau ikut empati dan simpati kepada mereka di waktu tersebut gitu. Jadi pada saat mereka mungkin menulis kisah itu dan pada saat mereka sedang jatuh atau sedang berusaha, di saat itu juga saya merasakan hal yang sama dengan si penulis itu. Jadi itulah ajaibnya membaca, ajaibnya buku. Jadi kita bisa ikut melaksanakan, kita bisa ikut merasakan apa yang penulis rasakan, dan bagi saya itu luar biasa gitu. Karena coba teman-teman bayangin, mungkin bagi yang suka membaca novel, suka membaca cerita-cerita fiksi, kita bisa aja gitu menangis tanpa ada latar belakang suara, tanpa ada latar belakang gambaran-gambaran umum, tapi kita bisa aja nangis karena kita cuma membaca kisah dan buku gitu. Dan itu yang bikin buku ajaib, atau apa yang membuat kita selama ini mungkin yang bagi orang yang mungkin belum terbiasa membaca, mungkin hal-hal ini gak akan mereka ketahui, tapi bagi saya atau bagi beberapa orang yang mungkin udah senang sama baca, udah biasa sama baca cerita-cerita, kita itu bisa aja gitu nangis atau ke bawah suasana gitu sama apa yang ada di buku. Dan jujur aja, mungkin bagi beberapa orang yang gak suka membaca, mereka nantinya akan kekurangan bahan-bahan untuk menulis tentunya, atau mereka kadang kesulitan untuk menemukan kata-kata, atau mereka sedikit memiliki kosakata dari orang yang sering membaca. Karena dari membaca, ya otak kita bisa mengenal lebih banyak kata, lebih bisa menyerap banyak kata, baik itu kata yang baru ataupun kata yang belum pernah kita ketahui. Dan mungkin bagi beberapa orang yang suka membaca, kayaknya mereka akan lebih pintar atau akan lebih bisa untuk mengolah kata, untuk bisa berimprovisasi, atau mungkin ya mereka setidaknya punya kosakata lebih dari orang-orang yang gak suka membaca. Karena dari membaca mereka tahu, mereka bisa berbicara, dan ya mereka menggunakan apa yang sudah mereka ketahui sebelumnya untuk berbicara. Jadi mumpung masih muda, kepada teman-teman semua saya ngajak untuk membaca buku apapun yang teman-teman suka, baik itu novel, cerita fiksi mungkin, atau mungkin buku-buku yang memotivasi, atau mungkin buku apapun yang sekiranya teman-teman tertarik dengan hal itu. Dan ya, ini juga ada beberapa buku yang baru saya beli. Sebenarnya udah pernah saya baca sih, cuman sekilas aja, dan akhirnya saya memutuskan untuk beli. Ini bukunya tentang grit, kekuatan itu datang dari passion dan kegigihan, sama buku Ikigai. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you.